Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang peristiwa dan kejadian yang terjadi pada hari ini di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Crypto Briefing. Ini adalah sebuah media yang juga menjadi rujukan bagi para trader maupun investor yang bermain di dunia cryptocurrency, teman-teman. Jadi ada sebuah informasi positif untuk Ethereum, teman-teman, bahwa investigasi SEC terhadap Ethereum 2.0 hari ini ditutup dan tidak ada tuntutan sekuritas terhadap Ethereum, teman-teman. Jadi pada hari ini berita mengenai penutupan investigasi yang dilakukan oleh Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat terhadap Ethereum 2.0 telah menjadi perhatian utama di dunia kripto. Keterangan dari konsensus menyatakan bahwa SEC tidak akan melakukan tuntutan hukum terhadap penjualan Ethereum sebagai transaksi sekuritas. Keputusan ini menandai titik balik penting bagi Ethereum yang kemungkinan besar mengkonfirmasi statusnya sebagai komoditas daripada sekuritas, teman-teman. Jadi dalam pengumuman terbarunya, konsensus menggambarkan bahwa keputusan SEC ini sebagai sebuah kemenangan besar bagi para developer dan dunia bisnis yang bermain di Ethereum. Penghapusan ketidakpastian hukum ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekosistem Ethereum secara keseluruhan. Sejak awal tahun ini, ketidakpastian mengenai status Ethereum sebagai sekuritas atau komoditas telah menjadi topik hangat di kalangan pelaku pasar kripto dan regulator, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara, teman-teman, latar belakang investigasi SEC terhadap Ethereum, ini investigasi terhadap Ethereum 2.0 ini terjadi dimulai pada Maret tahun 2023 ketika SEC di bawah kepemimpinan Divisi Penegakan Hukum Gurbir Grewal memulai penyelidikan formal terhadap kasus Ethereum sebagai sekuritas. Fokus utama investigasi ini adalah pada transaksi dan aktivitas yang terkait dengan Ethereum sejak tahun 2018, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat pada bulan April, konsensus mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan terhadap SEC, menuntut keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa token asli dari Ethereum yang bernama ETH atau Ether itu bukanlah sekuritas. Jadi langkah ini diikuti dengan serangkaian upaya konsisten untuk mengubah pandangan SEC terhadap Ethereum dari sekuritas menjadi komoditas, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan laporan dari Fox Business, konsensus menggunakan argumen bahwa persetujuan terbaru untuk Ethereum ETF menunjukkan bahwa Ethereum seharusnya dianggap sebagai komoditas sama seperti halnya dengan Bitcoin, teman-teman. Jadi argumen ini didukung oleh penutupan investigasi oleh SEC yang menunjukkan bahwa tidak akan ada tuntutan hukum lebih lanjut terhadap status Ethereum, teman-teman. Meskipun keputusan ini merupakan sebuah langkah maju yang signifikan, konsensus juga menyatakan bahwa perjuangan untuk mendapatkan pedoman regulasi yang jelas ini masih berlanjut. Hal ini terutama berkaitan dengan layanan-layanan seperti MetaMask Swap dan staking yang memerlukan kejelasan lebih lanjut dari SEC mengenai regulasi kripto secara umum, teman-teman.
Jadi kalau kita lihat di sini, kehadiran pedoman regulasi yang jelas memang sangat penting bagi pertumbuhan ekosistem kripto secara keseluruhan. Ethereum sebagai salah satu dari koin-koin kripto utama ini memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pasar global. Jadi keputusan SEC ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi para pengembang dan investor dalam ekosistem Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa kesimpulannya, teman-teman, penutupan investigasi SEC terhadap Ethereum 2.0 tanpa adanya tuntutan sekuritas terhadap Ethereum ini menandai tonggak sejarah penting bagi kripto ini. Langkah ini tidak hanya menghilangkan ketidakpastian yang ada, tetapi juga mengukuhkan status Ethereum sebagai komoditas di mata regulator, teman-teman. Oke teman-teman, dengan adanya informasi positif ini, kita akan lihat dampaknya terhadap harga dari Ethereum. Kita lihat hari ini Ethereum mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan sebesar 4,25% seiring dengan adanya info positif tersebut. Dan hari ini Ethereum diperdagangkan di angka 3.583 US dollar per satu Ethereum, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk Ethereum, untuk market capitalnya sampai hari ini masih menempati peringkat kedua di angka 438 miliar US dollar. Dan dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi Ethereum sebesar 19 miliar US dollar, mengalami penurunan sebesar 6%, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum dengan adanya informasi positif ini? Kita akan cek dengan menggunakan MA Cross, teman-teman. Namun seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau penjualan terhadap token Ethereum, teman-teman silakan lakukan dior dan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Kalau kita melihat di time frame hari, teman-teman, walaupun harganya naik turun, sebenarnya Ethereum pada tanggal 20 November 2023 itu telah terjadi golden cross, artinya harga masih cenderung up, teman-teman. Jadi harganya kalau kita lihat walaupun naik turun, tapi trennya masih up untuk Ethereum. Dan yang telah melakukan pembelian pada saat terjadi golden cross di 2023 pada tanggal 21 November, pada saat MA50 memotong MA200 ke atas, ini berarti hari ini sedang floating profit, teman-teman. Kemudian kalau kita turun ke time frame di bawahnya di H4, ini masih terjadi koreksi, teman-teman, terjadi dead cross pada tanggal 15 Juni, dan kita boleh masuk pada saat terjadi golden cross, teman-teman. Pada saat MA50 memotong lagi MA200 ke atas, pada saat itulah kita bisa melakukan pembelian. Namun sekali lagi teman-teman harap lakukan dior, lakukan investigasi secara pribadi, karena sekali lagi uang Anda adalah tanggung jawab Anda. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Ethereum, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.